Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Training Access Gamification 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debbie Triana yang pada pagi hari ini, Sabtu 13 Februari 2021, akan menjadi Master of Ceremony. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada kedua pemateri kita yang terhormat, Bapak Muhibudin Fadli dan Ibu Deka Diah Utami. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian materi pertama, yang dilanjutkan dengan pematerian kedua, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah pemberian materi tentang Playful Games with Kahoot yang akan disampaikan oleh Bapak Muhibudin Fadli. Kepada Bapak Muhibudin Fadli, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, meski dalam keadaan yang ya sama seperti biasanya kita masih belum bisa ketemu, padahal niat kami di awal dulu ketika diskusi dengan teman-teman di SM adalah kita mau ketemu di Solo, kita mau adakan workshop secara offline di sana, kita mau main-main bareng, kita mau ada aktivitas bareng di sana. Cuman unfortunately sampai hari ini case-nya COVID baik di Solo ataupun di Ponorogo ya nggak ada beda dengan kita diskusikan, malah cenderung lebih tinggi. Dan dengan alasan utama kesehatan, saya berterima kasih terhadap teman-teman di sini, Mas Doni dan kawan-kawan yang sudah berkenan memobilisasi teman-teman dengan segala keterbatasan yang ada. Saya yakin teman-teman yang baik yang sudah kuliah atau yang sudah bekerja, yang sedang kuliah, pasti memiliki tingkat kebosanan yang sangat-sangat tinggi. Kami pun juga di sini ketika memberikan informasi kepada mahasiswa kami, beberapa ketika kami tanya kepada mereka, ya kita pengen ketemu Pak, kita pengen diskusi, kita pengen kembali normal seperti biasa. Tapi untuk sementara waktu kita masih harus diuji kesabarannya. Semoga, ini doa ya, semoga sebelum Ramadan ini keadaan benar-benar membaik. Kita juga sudah bisa menjalani aktivitas secara baik, secara lancar, dan bisa bertatap muka seperti biasanya. Baik, terima kasih banyak. Saya sudah dikasih izin untuk share screen ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini saya akan nge-share. Ini butuh waktu 1 sampai 10 menit lah maksimal untuk memanfaatkan aplikasi ini. Oleh karena itu saya pengen ngasih informasi atau sharing di sini. Aplikasinya namanya Kahoot, kahoot.com. Kalau teman-teman di sini sudah pernah melihat Kahoot itu apa sih? Di sini adalah bagaimana kita mencoba meng-create kelas maya, ataupun sebenarnya di Kahoot ini kita bisa mempraktekkan secara ketemu langsung dan anak-anak bisa bermain dengan gadget mereka dan sambil belajar seperti itu. Tapi karena fase pandemi, akhirnya Kahoot merubah formasi itu menjadi full online. Jadi mainannya bisa di tempat yang berbeda. Tapi lebih seru sebenarnya kalau ketemu bareng, karena anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman yang lain sambil gojek-gojekan, sambil wah jawabanmu bener, aku ranking piro, aku ketemu piro dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya lihatkan dulu cara bermain Kahoot. Mulai dari awal saya pengen kita login dulu. Oke. Sebenarnya gampang sekali teman-teman. Nanti ketika kita login, saya coba di sini sign out dulu. Kita menggunakan email. Nah ini seperti ini, nggih. Nanti continue with Google saja teman-teman. Yang paling sederhana kita continue with Google agar nanti kita langsung sinkron kepada akun Gmail kita. Kita login with Google. Kemudian kita pilih akun yang sudah pernah terdaftar, atau yang di sini kalau mulai baru kita pakai akun Gmail yang kita punya, kita klik. Kemudian bisa langsung diarahkan ke akun Kahoot kita. Kita tunggu dulu aja. Nah, dan kita udah selesai. Kita udah bisa membuat. Nah, sekarang saya mau melihatkan caranya dulu.
Teman-teman di sini ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop. Mungkin kalau pakai HP nanti bisa di-download di Play Store, Kahoot-nya seperti apa. Semoga nanti berfungsi ini teman-teman. Ini kalau bisa ini pakai apa itu namanya? Pakai device yang berbeda atau dua device di situ. Cuman di sini akan saya contohkan saja. Begini cara bermainnya. Nah, ini yang ada di room ini saya minta untuk nanti bisa jika pakai link, teman-teman bisa langsung buka kahoot.it. Monggo teman-teman bisa buka kahoot.it dan masukkan password yang ada di atas itu. Monggo, saya tunggu dari sini ya. Kahoot.it. Ayo. Ini biar ada interaksi ini, meskipun cuma 9 orang, paling tidak nanti kita mulai gamesnya. Ayo monggo Mas Mahendra, Mas Aldi, Bu Deka, Mas Nabil, Mas Ramadhani, Mas Rian Jupe. Nih, kita buka Aldi. Oke, Mas Aldi udah masuk. Oke, Mas Doni, terima kasih sudah masuk. Mahen, oke. Ada yang pengen gabung lagi? Cukup kayaknya ya. Ini sampel ya. Monggo, siap-siap ya teman-teman. Mas Mahen, Mbak Tiwi, Mas Doni, sama Mas Aldi kita start. Ada 10 soal nanti dikerjakan. Nanti dilihat di layarnya di situ. Soalnya dilihat di layar ini. Oke ya. Ini diklik di situ. Saya start ya. Bismillah. Oke. Ya, soalnya di Zoom, kemudian teman-teman jawabnya di layar yang sudah dilihat tadi. Jadi sambil buka Zoom, sambil buka apa itu namanya? Sambil buka jawabannya tadi yang merah, biru, hijau. Nah, doa. Bermain. Oke, that's right. Bermain. Oke ya, pertanyaan kedua. Oke. Oh, Tiwi menjawab dengan sangat sempurna. Oke. Mas Aldi, waduh, ini harusnya itu sebelum aktivitas itu berdoa, bukan bermain dulu. Masa kecil kurang bahagia ini sepertinya. Oke, next. Ya, karena kita playful learning ya, bermain dulu. Tapi sebelum bermain harus bermain. Nah, ini. Kegiatan yang menunjukkan sila keempat pada Pancasila di sekolah adalah, ini wes podo kuliah, nek gak lulus engko tak omong ke Pak Menhan. Ini pengajar SD, teman-teman Solo mengajar, ini adalah materi SD. Sila keempat apa sih teman-teman? Oke, sip. Kata kuncinya itu. Next ya. Oh, Mas Aldi naik. Oke. Mbak Tiwi juga masih bertahan. Oke, next. Soal kelas 5 SD ini, 5-6 SD. Angel ya, Omat. Ayo, 14 detik, 13 detik, 12 detik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, oke. Oh, oke. Ya, wow, on fire, Mbak Tiwi on fire. Nah, ini kalau dipakai dalam kelas yang mungkin teman-teman SM masih ada aktivitas dengan adik-adiknya itu bisa mengengage mereka meskipun berada di tempat yang berbeda. Oke, kemudian next.
Oke, next question ya. Mbak Ti masih on fire. Oke. Tiwi has strike with the correct answer in a row. Wow, benar sekali. Sorry kalian. Gak bisa ya. Gak bisa Mas. Itu melatih kejelian. Jadi secara warna kita harus memilih warna yang sesuai dengan jawaban yang ada di pertanyaan tadi. Ini emang harus benar-benar lihat layar ini. Oke, lagi ya lanjut. Nah ini matematika kelas 4 SD. Ayo cepet. Oh wes ya. Oh pinter ya. Matematikanya pada bagus semua ini ya. Pinter ngitung duit soalnya. Oh Tiwi. Oke. Wah Tiwi pinter ya ini ya. Orang mana itu Tiwi? Nah ini monggo Kak Rian. Cepet. Kalau matematika teman-teman cepet ya ternyata ya. Jadi logika matematiknya lebih bagus daripada critical thinking. Wes, nggak apa-apa. Kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, next. Oke, masih Tiwi. Alat musik Kongo dimainkan dengan cara mengecoh. Ini gambarnya mengecoh ini. Apakah itu Kongo? Saya juga nggak tahu. Ini SBKSD. Saya hanya melihat soal SBKSD. Oh iya, berarti benar gambar tadi adalah clue-nya ya. Dipetik. Oke. Oke. Oh, Aldi naik, masih diangkat. Oke. Mas Joni ayo semangat sama Mas Mahen. Next. Nah, ini lagu Garuda Pancasila memiliki birama. Nah, ini. Ini pelajaran SBK kelas 4 SD. yang hafal nih yang benar tuh dia jadi dirijen tuh ya. Kalau saya jadi jirigen nih. Lemah kesenian nih enggak apa Mas. Hidup itu memang harus seni sih Mas. Oke. Oke, next. Ayo, pertanyaan 9 dari 10. Ya jelas, 3 itu gampang itu. Ya terakhir, pertanyaan terakhir. Set. Oh gampang ya wes. Nah wes. Oke. The moment of truth ini ya, in the moment of truth ini siapa yang jadi pemenang dapat hadiah ini ya, diambil di toko masing-masing. Juara 3 Mbak Deka, oke. Oh, Mas Aldi juara 2. Mas Aldi luar biasa. Juara 1, tepuk tangan Mbak Tiwi. Diambil sama ibunya masing-masing aja ya. Jangan menyerah Mas Mahen sama Mas Doni. Salah saya coba Mas terima kalah karo main. Lu sampean ngajar SD Mas. Tak kayak soal SMA kok kesuwen ngebar nih. Oke, itu serunya ya kalau playing with Kahoot. Oke, sekarang saya mau ngasih share bagaimana cara membuatnya. Insya Allah ini cukup dalam waktu 1-2 menit aja. Insya Allah teman-teman udah bisa ya. Saya close. Nah ini masuk di sini ya. Saya masuk dari awal, Kahoot-nya dari home. Nah di sini kan tampilan kita kalau sudah login ya. Ini ada gambar ada orang ini berarti kan udah ada login.
Nah, kita create di sini, kita klik create. Ini udah direkod belum teman-teman admin? Udah ya, oke, nanti bisa dilihat recordernya ya. Ini ada template, cuman kita langsung create aja. Di sini klik create. Oke, nah di sini adalah interface atau tampilan awal ketika kita mau membuat soal. Nah di sini awal ini adalah soal, kita mungkin membuat soal berapa, apa ya, di mana aja, di manakah letak ibu kota provinsi Jawa Timur. Ya, maksimal 100 karakter saja. Ini bisa dikasih gambar untuk mengecoh seperti yang saya tadi. Bisa diupload juga gambarnya. Kita melihat gambar atau YouTube video juga boleh. Pertanyaannya kalau misal pertanyaan berasal dari video. Cuman di sini saya sampel aja ya. Kita ketik Siti, coba. Yang penting nggak gambarnya bintang ya. Kalau gambar bintang itu berbayar. Kita yang tidak gambar bintang saja. Kita ngasih yang gratisan saja. Mungkin ini aja deh yang mewakili sebuah kota. Oke, gambar di sini yang segitiga triangle atau merah itu kita ketik Madiun. Kemudian yang blue kita klik Malang. Yang ini kita klik Surabaya. Persis sini kita klik dia Ngawi misalnya. Jawaban yang benar mana teman-teman? Madiun ya, Madiun, Surabaya. Kalau jawabannya benar diklik centang. Ini adalah mengartikan jawaban yang benar. Nah, kemudian kita kasih time limitnya teman-teman. Berapa detik mengerjakan ini? Kalau untuk anak SD biasanya 10 detik sampai 20 detik. Oke, atau anak TK juga 30 detik juga nggak apa-apa. 20 detik ini yang paling pas menurut saya. Poinnya standar aja, ini dilewatin aja, single select. Ini match reveal-nya original aja. Kalau ini biasanya yang reveal ini karena berbayar itu gambarnya munculnya satu-satu untuk memunculkan teka-teki. Tapi ini untuk apa ya? Untuk yang fase, untuk yang fitur berbayar. Kemudian add question, tambah lagi quiz. Nah, sama lagi. Pertanyaan kedua, di manakah letak ibu kota Jawa Tengah? Ini contoh soal yo, meskipun teman-teman pinter kabeh jawabnya. Kemudian di sini Solo, Purwakarta. Purwakarta itu Jawa Tengah apa Jawa Barat? Purbalingga. Barat, Mas. Oh, Barat dong. Purwokerto. Oh, Purwokerto. Oke, Purwodadi wes. Jawabannya Semarang. Oke ya. Satu lagi, ben nyontohnya ben tambah marem, tambah satu lagi. Kuis ya, kita pilih kuis. Jadi yang ada tanda crown ini, tanda mahkota ini adalah yang bayar. Kita ketik yang tidak bayar ya. Gratisan wae lah, yang penting bisa menghibur anak-anak. Yang ketiga pertanyaannya adalah siapakah presiden pertama di Indonesia? Sampai apa-apa soalnya. Insinyur Soekarno, Insinyur Jokowi, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jawabannya benar adalah kita klik di sini ya. Oke, setelah itu selesai. Asumsinya teman-teman buat 10 soal, ini saya contohkan 3 soal saja. Kemudian kita klik dan selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Setelah itu nanti misal teman-teman kelewat bisa lihat recordingnya ya, atau mungkin lihat YouTube saya. Nggak perlu di-subscribe, saya bukan YouTuber. Ini untuk ngajar aja sama mahasiswa biar tanya, saya nggak nerangin lagi, saya upload di YouTube gitu aja ya. Ketik dan kemudian kita kasih tebak ilmu pengetahuan sosial, tebak apa ya, tebak kota lah. Kita kemudian continue.
Oke. Nah, coba ini langsung play now. Play now. Tadi teach, ya teman-teman ya. Ini kalau yang assign ini adalah ketika teman-teman ngajar secara offline. Maksudnya adalah ketemu anak-anaknya. Cuman ya sinyal tetap pakai internet ya. Cuman di sini ketika ketemu anak-anaknya, mereka pakai HP atau device masing-masing. Tapi karena kita virtual classroom, kita ketik teach ini. Nah, sama seperti tadi teman-teman. Ketika sudah masuk, kita pilih yang klasik. Nah, klasik. Sama seperti tadi. Oke, sama seperti tadi. Ini bisa masukkan dan teman-teman bisa mengerjakan. Tuh ya, yang baru gabung bisa mencoba di search kahoot.it. Kita coba main lagi. Oke, fase penilaian Kahoot ini adalah selain benernya adalah kecepatan menjawab. Jadi semakin benar dan semakin cepat menjawab, otomatis dia akan on fire, dapat tanda api tadi. Nah, jadi teman-teman bisa buka pakai aplikasi App Store-nya Kahoot atau buka kahoot.it untuk melihat jawaban dan melihat soal dan sekaligus menjawab di situ. Seperti yang sudah di awal tadi, kita sama-sama bermain. Oke, saya kira ini insya Allah hanya butuh waktu 5 menit membuat soal. Yang penting teman-teman sudah punya soal. Misal pun nanti belum jelas, bisa dilihat YouTube-nya dan silahkan bereksplorasi dengan siswa-siswanya. Oke, ini khususnya yang mungkin yang jadi mahasiswa semester 5 atau mau masuk semester 6 atau semester 7, silahkan ikut namanya program Kampus Mengajar. Nah, itu sebenarnya program inisiasi dari Indonesia Mengajar sebenarnya. Cuman di situ pemerintah masih fees ya, masih gaji ya, 700.000 per bulan. Ini masih kuliah, silahkan dimanfaatkan untuk mengajar SD di daerahnya masing-masing, tetapi daerah itu terpencil, jauh dari akses kota, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penyampaian materi tentang Playful Game with Kahoot yang disampaikan oleh Bapak Muhibudin Fadli. Langsung saja kita ke materi yang kedua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya semua? Oke, saya lanjutkan materinya untuk yang kedua. Saya izin share screen dulu. Sebelumnya, selamat datang kepada teman-teman dari SM. Salam kenal, saya anggota tim ASES. Nama saya Deka Utami. Saya langsung saja ya Mbak moderator di sini, karena waktunya tadi alokasinya hanya 2 jam. Yang pertama ada Space 4D dan Octaline 4D Plus. Nanti akan diputarkan tutorial cara penggunaannya. Sebelumnya saya jelaskan dulu kepada teman-teman pengajar. ASES itu berkolaborasi dengan Solo Mengajar untuk menerapkan ASES Playful Game. Salah satu Playful Game-nya adalah Augmented Reality. Dan satunya tadi Kahoot sudah diajarkan. Nah, untuk Augmented Reality, kenapa sih kita belajar pakai augmented reality? Karena ada 5 karakter utama pelajar Indonesia yang harus kita kembangkan pada diri anak-anak. Nah, apa aja? Nah, inilah augmented reality. Yang pertama kita pakai Octaline 4D. Ini isinya berisi tentang virtualisasi atau simulasi pekerjaan-pekerjaan impian di masa depan. Ini diajarkan untuk mengembangkan nilai mandiri pada anak-anak. Jadi, kita menanamkan cita-cita yang ideal, cita-cita yang menurut mereka, impian mereka itu seperti apa, kita memberi gambarannya. Terus yang kedua, ada Space 4D. Ini berisi tentang materi virtualisasi luar angkasa. Ini kita ajarkan untuk mengembangkan nilai religius. Ingat ya, ada 5 karakter utama yang harus kita kembangkan pada anak. Untuk pertemuan hari ini kita mengembangkan 2, yaitu mandiri dan
religius. Bagaimana cara mengembangkan nilai religius dan mandiri? Nanti akan ada dan pertanyaannya. Ini skenarionya, ini pertanyaannya. Oke, sebelumnya saya minta ke tim FKIP, tim kreatifnya ACES untuk memutarkan video tutorial Kahoot, tutorial augmented reality, bisa? Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Jumpa lagi di video ACES Playful Learning. Nah, di video ini kita akan belajar dengan menyenangkan lagi nih, memanfaatkan kecanggihan teknologi di era digital ini, augmented reality, dan untuk memainkannya kita memerlukan sebuah smartphone, koneksi internet, dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan flashcard dari Octagon, seri Okafusion, dan juga Space. Oke, jadi yang pertama, kita pastikan dulu ya bahwa smartphone kita sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian, langsung kita buka Play Store ataupun App Store di smartphone dan ketikkan Space 4D untuk seri Space dan ketikkan Octalent 4D untuk seri Okafusion. Langsung saja kita coba yang Octalent dulu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Langsung kita download. Nah, sembari menunggu instalasi selesai, kita buka dulu ya flashcardnya. Seperti ini, terdapat instruction card. Di sini terdapat bagaimana cara memainkannya dan juga terdapat serial nomornya yang nantinya akan kita masukkan saat kita sudah selesai mendownload apps-nya. Nah, udah selesai nih download apps-nya, kita buka dulu ya. Langsung start. Kita tunggu dulu. Alright. Kemudian di sini ada AR dan VR. Kita klik di sini. Nah, dan langsung kita masukkan serial numbernya di sini ya. T769E5. Oke. Kalau udah langsung kita unlock. Nah, sekarang kita sudah terregistrasi nih. Langsung kita coba ya. Di card-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti akan muncul animasi 4D-nya. Bisa digerak-gerakkan seperti ini sesuka kalian. Di sini juga terdapat beberapa fitur seperti capture, record screen, roulette, sounds, dan juga language. Di sini kita bisa memilih bahasa apa yang kita bisa pakai, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa lainnya. Coba kita pilih bahasa Indonesia ya. Flashcard ini memberikan kita informasi-informasi terkait dengan seri-seri seperti Okafusion dan juga Space. Belajar dengan tampilan sekeren ini tentunya akan membuat siapa saja lebih betah ya teman-teman, khususnya para siswa yang cenderung memahami lebih baik jika menggunakan tampilan visual. Jadi gimana nih teman-teman? Mudah bukan? Kalian bisa mendapatkan flashcard ini di toko-toko online dan mencobanya. Sekian dari kami, selamat belajar dengan menyenangkan ya. Bye-bye. Oke, saya lanjutkan. Maaf ya sebelumnya tadi ada polusi udara. Saya lanjutkan. Kenapa sih kita harus mengajarkan augmented reality itu? Gimana sih cara mengajarkannya? Biar scan kartu aja ke anak-anak. Apakah ini adalah guru, ini adalah dokter, apakah seperti itu? Apakah ini adalah tata surya? Apakah ini hanya bumi? Apakah seperti itu? Tidak seperti itu.
ada skenario pembelajaran yang bisa kita mulai. Teman-teman bisa menggunakan format kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Kegiatan awalnya dengan memberikan pertanyaan kepada anak-anak, kegiatan intinya bermain AR Games, dan kegiatan akhirnya dilanjutkan menjawab pertanyaan yang sama awal. Apa? Untuk Space 4D, kalian bisa tanyakan, apa nama planet yang kita tinggali? Ini sebelum dilakukan scanning kartu. Terus berwarna apa planet yang kita tinggali itu? Apa nama galaksi tempat planet kita berada? Seperti apa bentuk galaksi kita? Jika anak-anak menyerah dan tidak memiliki jawaban, jangan putus asa. Bilang ya, sabar ya, sebentar ini kita akan tahu jawabannya. Nah, begitupun juga nanti pada saat post-test, pertanyaan yang ditanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi, dari kartu augmented reality ini, anak-anak menemukan sebuah informasi dan pengetahuan baru. Tidak hanya melihat informasi pengetahuan baru. Teman-teman, nanti dari tim ASES akan memberikan file kartunya. Ini saya sudah coba, bisa dilihat. Saya sudah coba print filenya. Dan ternyata untuk satu paket kartu itu bisa digunakan oleh 3 teman-teman dari SM. Jadi satu paket kartu itu ada namanya serial number. Itu bisa dibagikan kepada 3 gadget, hanya 3 gadget. Jadi mungkin nanti pada saat teman-teman mau mengaplikasikan atau mengimplementasikan kepada adik-adik di Solo Mengajar Tim, bisa menghubungi kami untuk serial number-nya. Nanti kami akan bagikan. Dan kartunya tidak harus di bawah. Jadi kalian bisa mendownload filenya, kemudian melakukan scanning dan printing, mendownload aplikasinya, nanti serial number akan kami kirim seperti mengirim kode pulsa, kalian bisa masukkan di HP masing-masing. Ini ya, seperti contohnya, saya saat ini berada di Sulawesi, dan kartu itu kemarin dibeli di Ponorogo. Saya mendownload aplikasinya, misalnya Space 4D. Seperti ini ya kalau di print. Jadi kalian bisa melakukannya di mana saja tanpa harus membawa kartunya, seperti ini ya hasil printernya. Ketika kalian sudah diberikan serial number, nanti akan ada dimasukkan di sisi sini. Kemudian kita lakukan scanning. International Space Station, Neptune. Pluto, Earth, Venus. Oke, itu untuk Space 4D. Jadi sistemnya dia bisa diakses dimanapun berada, asal ada serial number. Bagaimana dengan yang Octalem? Apakah sistemnya sama? Kita lihat ya. Kita buka aplikasinya. Dua-duanya itu dikembangkan oleh developer Octagon dari UK, kemudian didatangkan oleh perusahaan Octagon di Bandung, dan didistribusikan di Indonesia. Oke, tadi seperti ini. Hairdresser, dance chef, engineer, designer, hairdresser, dancer, nurse, librarian, engineer, firefighter. Jadi seperti itu ya. Lalu kita lakukan login out. Permainan sebenarnya sangat simpel. Permainan ini sangat simpel. Namun untuk
anak-anak usia dini ini pasti akan sangat menyenangkan karena di usia mereka itu adalah usia imajinatif. Jadi ketika kita tunjukkan objek-objek yang berbau virtual, mewakili realitas dunia nyata, pasti mereka akan menyukainya, insya Allah. Teman-teman, tolong ya, untuk teman-teman yang belum hadir dikabari, nanti akan kami bagikan serial number. Oh iya, ini ada yang sudah download belum teman-teman dari serial Solo Mengajar? Ini oleh tim Aceh sudah dibagikan serial numbernya. Bisa kalian masukkan di aplikasi Space. Ingat ya, satu serial number itu hanya untuk 3 gadget. Ya, yang udah download Mas Romadoni, coba bisa masukkan serial numbernya supaya bisa mengakses. Nanti filenya mungkin bisa dikirim di Google Drive. Ini sangat murah kok sebenarnya, sangat murah, praktis, dan tidak bertele-tele. Permasalahannya kita hanya menyebarkan, nggak bisa secara masif, tapi hanya untuk 3 gadget per serial number. Jadi kita hitung aja, nanti kalau mengajar ada berapa orang, kita bagi 3. Sejumlah itulah kartunya yang akan kami sediakan. Ingat teman-teman, untuk mengaplikasikan media ini, tidak hanya langsung main scanning aja. Ada skenario pembelajarannya, di kegiatan awal kita beri pretest, kemudian kegiatan intinya kita lakukan scanning, kemudian kegiatan akhirnya kita berikan post-test lagi dengan pertanyaan yang sama. Teman-teman akan terkejut ketika mengetahui bahwa anak-anak itu sudah bisa mengetahui bahwa warna planet kita biru, tata surya kita bentuknya seperti obat nyamuk. Itu kan sebuah pengetahuan yang luar biasa untuk anak usia dini. Saya saja mengetahui virtualisasi planet-planet ini sewaktu SMP. Mengapa anak-anak zaman sekarang sudah pada usia dini? Saya rasa itu saja. Untuk teknisnya sangat mudah. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan sekarang kalau ada yang kurang jelas. Dari 10 partisipan Solo Mengajar, saya mengharapkan teman-teman menginformasikannya kepada teman-teman lain yang tidak hadir untuk serial Kahoot dan augmented reality kali ini. Karena ini benar-benar bisa kita ajarkan secara online. Kita tidak harus ke rumah anak-anak, kita tidak harus face to face, kita tidak harus menggunakan dana yang sangat berlebih, tidak. Kita bisa melakukannya secara virtual. Jadi tolong teman-teman ajarkan ke teman-teman lain yang tidak datang. Makasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Semoga adik-adik yang diajar juga senang. Dan kita bisa mencapai program ACUS dan Solo Mengajar secara bersama-sama. Saling simbiosis mutualisme. Mungkin saya serahkan ke moderatornya. Terima kasih. Sampai jumpa di pelatihan mendatang. Untuk pelatihan mendatang, saya sarankan teman-teman yang lain hadir semua ya, karena banyak teknologi terbaru yang akan kita bagikan. Sekali lagi terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Ibu Dekadia Utami tentang augmented reality. Dari kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran secara daring itu tidak selalu membosankan ya teman-teman. Jika kita mampu menggunakan metode pembelajaran yang tepat seperti Kahoot yang menyediakan ruang kelas dengan fitur-fitur menarik dan juga augmented reality yang menampilkan visual 4D untuk mempermudah pembelajaran untuk para siswa. Baik, sampailah kita di penghujung acara yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya hari ini dan mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.